Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Waalaikumsalam aman? warahmatullahi. Selamat sore, Bapak Ibu yang kami sama-sama hormati, Profesor Suhubdi. Selamat datang, Prof. Yang sama-sama kami hormati pula Bapak Dr. Gunawan, serta Bapak Ibu guru yang kami sangat banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan Bapak Ibu sehingga kita dapat hadir melalui sesi tatap muka online di acara pelatihan dan pendampingan penulisan karya tulis ilmiah pada guru di Nusa Tenggara Barat di sesi keempat ya Bapak ya. Sesi ketiga ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, Profesor Suhubdi. Sebelum masuk ke sesi beliau, kami persilakan kepada Bapak Dr. Gunawan untuk menyampaikan opening speech untuk sesi keempat pada sore hari ini. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke, terima kasih Nina selaku moderator sore ini. Yang terhormat Bapak Prof. Suhubdi yang telah berkenan ikut berbagi pengalaman dan banyak hal terkait dunia tulis-menulis. Beliau adalah di antara inspirasi kami menulis beberapa karya ilmiah. Beliau juga yang banyak mengajarkan kami terkait beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh penulis-penulis pemula khususnya. Prof. Suhubdi dan Bapak Ibu guru yang kami banggakan, kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai informasi. Jadi kegiatan ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat kami bersama tim-tim dari IPC, Indonesian Publication Center. Moderator kita sore ini bagian dari tim IPC dan beberapa teman-teman lain yang juga bergabung. Untuk Bapak Ibu guru, kemarin kami sudah menyiapkan beberapa video pembahasan terkait judul dan abstrak yang sudah Bapak Ibu kirim. Tahap 1 sudah kita simak sebelumnya dan tahap 2 itu belum sempat di-online-kan karena kesibukan kami di kampus. Sebagai informasi untuk Prof. Suhubdi, peserta kegiatan ini ada sekitar 230-an peserta. Ada yang tetap bergabung secara online di Zoom meeting. Sebagian diantaranya biasanya mengikuti di tutorial di YouTube yang sudah kami siapkan, dan alhamdulillah beliau-beliau tetap mengumpulkan tugas yang kami minta. Jadi ada yang kami minta mengirimkan judul, beliau mengirimkan judul, kami minta mengirimkan abstrak, beliau-beliau mengirimkan abstrak, dan target kami memang dari kegiatan ini kita ada minimal 30 naskah yang kita bantu terbit pada jurnal-jurnal yang dikelola, khususnya yang dikelola tim di IPC, Prof. Jadi kami sekali lagi sampaikan terima kasih atas kesediaan Prof. Suhubdi ikut berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami semua, termasuk guru-guru yang bergabung pada sore hari ini. Sangat langka kita dapat kesempatan dari Prof. Suhubdi karena biasanya beliau mengisi beberapa acara serupa di beberapa perguruan tinggi yang saya simak dari banyak kegiatan beliau. Saya ikuti secara online, sudah ada di daerah A, B, dan seterusnya. Dan sesi kita sore ini, kami mohon kesediaan beliau akan berbagi pengalaman-pengalaman beliau terkait tulis-menulis. Khususnya sore ini kami minta tolong kesediaan beliau untuk menyampaikan hal-hal terkait etika publikasi.
karena ini bagian-bagian penting. Kami juga sudah sampaikan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Guru sesi sebelumnya ke beliau untuk kita bahas bersama-sama pada sore hari ini. Demikian Prof. Jadi nanti bersama Prof. Suhubdi, kami dan ada beberapa tim lain akan berbagi rutin secara mingguan atau minimal 2 minggu sekali. Ada sesi nanti diskusi. Kami punya grup WA dengan Bapak Ibu Guru ini semuanya. Jadi ada banyak pertanyaan beliau yang kadang tidak bisa kami bahas secara langsung, itu kami bahas di video tersendiri di channel IPC di YouTube. Demikian pengantar singkat dari kami. Mudah-mudahan kesediaan Prof. Suhubdi berbagi menjadi amal jariah beliau untuk kita semua. Ketika kita punya kemampuan menulis, beliau juga akan mengalir pahalanya kepada beliau sehingga dimudahkan urusan-urusan beliau yang lain. Terima kasih moderator dan teman-teman IPC yang sudah berada di ruang kontrol. Jadi pasukan lengkap saya lihat tadi dengan perangkatnya masing-masing. Terima kasih tetap bersama-sama membantu Bapak Ibu Guru ini untuk menulis, kita belajar menulis bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, kita menghasilkan karya terbaik kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Buni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ada moderator, ada yang pandu Prof ini setelah ini. Ya, Nila, Profesor, dipersilakan. Ya, maaf tadi saya belum jadi co-host, jadi susah meng-unmute. Profesor, mohon izin memandu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Profesor Suhubdi yang berjudul Etika Ilmiah dalam Publikasi Karya Tulis Ilmiah. Kepada Profesor Suhubdi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang pendidik-pendidik hebat yang telah mendidik generasi Indonesia untuk masa depan. Kami tidak bisa sampai hari ini kalau tidak ada guru-guru. Jadi saya sangat menghargai guru-guru siapapun mereka, karena mereka lah yang mendidik kami sampai bisa menjadi seperti ini. Jadi terima kasih juga kepada Dr. Gunawan yang telah mengajak saya pada sore ini untuk involve di acara yang sangat bermanfaat, tidak saja bagi saya tetapi bagi kita, terutama teman-teman guru yang sore ini saya yakin sangat berbahagia. Di tempat saya ini diiringi dengan hujan, mudah-mudahan tidak mengganggu suara saya ini dapat mengalir lewat Zoom ini kepada teman-teman dimanapun berada. Izinkan saya untuk menge-share apa yang saya miliki, sependek pengetahuan saya akan diskusikan dengan teman-teman yang juga dibantu nanti oleh Mbak Moderator serta Bapak Dr. Gunawan yang menjadi kreator acara ini. Baik, ya, baik teman-teman, sekedar saja ada 2 lambang di sini, sebenarnya ada 3 biasanya. Saya terlahir secara ilmiah di Universitas Mataram sejak tahun 80, kemudian graduation pada tahun 1984, kemudian tanggal 7 Januari 1985 mengabdi sebagai bagian dari alma mater saya. Kemudian karena kegiatan saya juga sebagai guru, dosen, lalu berkesempatan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai guru dan dosen di The University of Queensland, Australia. Sehingga saya cukup lama bermukim di sana,
Saya berangkat bertiga dengan anak laki-laki, kemudian pulang berempat dengan anak perempuan. Jadi itulah perjalanan hidup. Jadi tahun 2008 saya dianugerahi Profesor Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak dari Bapak Presiden lewat Menteri Pendidikan dan Ristek. Kemudian 2008 sampai 2009 saya berkesempatan menjadi profesor tamu di Departemen of Applied Utah State University di USA. Nah, itu saja sekilas, yang lain-lain nanti Pak Gun aja yang nyampaikan. Ini mungkin supaya teman-teman guru, saya yakin teman-teman semangat tidak berhenti menjadi guru saja, tetapi akan tetap belajar dan belajar hatta lewat anak dan putra-putrinya. Baik, saya akan singkatkan yang dimintain oleh Pak Gun. Jadi etika dalam kurung penulisan ilmiah atau disebut dengan etika ilmiah. Ya, dalam kajian kita sore ini, saya akan membagi sekitar 5 mungkin. Jadi mulai dari prolog, kemudian mengapa harus ada etika ilmiah, kemudian bentuk pelanggaran etika ilmiah, kemudian kiat untuk tidak melanggar etika ilmiah, dan terakhir diakhiri dengan epilog dan implikasinya. Baik, teman-teman, saya sangat senang dengan ilmuwan. Ini ilmuannya Pak Gun ini Bapak tokohnya Pak Gun. Beliau bilang ke kita, God doesn't play dice. Jadi Tuhan tidak bermain dadu. Dan tidak ada benda yang terjadi begitu saja secara random di dunia ini. Itu kata beliau. Nanti Pak Gun mungkin lebih jelasnya, karena saya nggak pernah dengar secara langsung. Tapi pertanyaan saya, benarkah itu? Nah, mari kita lihat beberapa hal. Tidak ada penelitian tiba-tiba berlangsung. Misalnya kita duduk-duduk saja sudah selesai penelitian itu. Mungkin tidak bisa kita lakukan. Kemudian tidak ada tulisan tiba-tiba jadi gitu. Jadi mungkin kita kalau teman-teman guru mau naik pangkat, misalnya butuh karya ilmiah, tiba-tiba kita simsalabim, tulisan jadi gitu. Ya mungkin juga tidak bisa. Kemudian tidak seorang pun tiba-tiba jadi penulis. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang berprofesi guru. Guru itu semestinya semuanya bisa dilakukan. Karena seorang guru itu sangat mulia dan punya kapasitas yang luar biasa. Dan mungkin konsekuensi lagi, dan tidak ada yang datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, oleh karena itu kita berada di sore ini, di tempat yang bahagia ini, karena kita tidak mau sesuatu itu tiba-tiba terjadi gitu loh, tanpa ada sebab musabab. Nah, oleh karena itu, ada tujuan penulisan yang perlu kita pahami, yaitu menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmiah. Jadi itulah etika penulisan, mengapa kita harus ada dan harus dipahami, karena banyak lagi tujuannya, tapi ini ada yang menyebutkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Apakah nanti teman-teman sebagai guru yang sudah mungkin menghak cipta, misalnya alat peraga berhitung yang tanpa kalkulator misalnya, maka itu akan dapat dilindungi hak kekayaannya ketika sudah ditulis dan dipublikasikan. Kemudian untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Jadi kalau teman-teman nanti sudah melakukan penelitian lalu mendapatkan hasil yang bagus, maka karena etika ini kita harus menjaga keasliannya, tidak sampai rusak atau terjadi pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian menjaga reputasi ilmuwan. Nah, artinya kalau seseorang sudah menjadi bagian dari tulisannya atau dari penelitiannya atau dari hak ciptanya,
maka dengan etika penulisan itu menjadi bagian yang harus menjadi alat untuk menjaga reputasi ilmuwan. Kemudian menegakkan etika moral dalam berperilaku. Artinya, etika penulisan itu memproteksi kita menjadi amoral atau melanggar etika moral, etika norma, etika agama, dan lain-lain. Karena apapun yang kita contek, kita pakai pendapat atau hasil data, walaupun secuil, kita harus bertanggung jawab bahwa kalau itu bukan data kita, maka kita harus menyebut sumbernya. Baik. Nah, dengan demikian, lahirnya tulisan ilmiah itu karena didahului oleh tulisan orang lain. Jadi, percayalah teman-teman guru yang saya hormati, Pak Gun menulis, saya menulis, Mbak moderator menulis, dan Bapak Ibu yang menulis, sesungguhnya tidak bisa kita menulis tanpa didahului oleh tulisan sebelumnya. Kalau kita mundur ke belakang di zaman-zaman Einstein itu, kita lebih ke sana lagi, ada seorang yang kita kenal namanya Newton, tokoh fisika juga, itu tidak serta-merta membuat hukum gravitasi tanpa memandang makna apel yang jatuh ke tanah dari pohonnya. Artinya ide untuk menulis hukum gravitasi itu karena dia melihat apel yang jatuh. Kemudian ada ide atau pemikiran orang lain. Ada penelitian orang lain. Ada pengalaman orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka tulisan ilmiah yang kita tulis terlahir dari kumpulan pikiran dan masalah yang dihadapi oleh saya, oleh Mbak Moderator, oleh Mas Gun, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang ada di hadapan kita sore ini. Jadi tulisan itu tidak mungkin tiba-tiba jatuh kayak dari buah apel, tetapi ada proses, ada data, kemudian ada sumber data, ada pekerjaan ilmiah di belakang itu untuk melahirkan suatu tulisan. Oleh karena itu, itulah rangkaian-rangkaian. Konsekuensinya adalah kita harus mengakui apa? Mengakui kalau misal ada data dari tulisan Pak Gun, bagus kita bisa mendasari tulisan kita, maka kita harus mengakui, memulailah mengatakan misalnya Gunawan 2021 menyatakan, bukan mengatakan, karena kita baca tulisan tidak dengar langsung dari beliau, tapi kalau pagi ini, sore ini langsung kita sebut lalu kita ulangi, kita mengatakan. Tapi ketika kita baca tulisannya lalu kita ulang, maka kita sebut Gunawan bla 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 menyatakan. Jadi harus mensitasi apa? Mensitasi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ide-ide yang akan kita sitat di dalam melengkapi tulisan kita. Harus menyatakan, harus mengimitasi. Kita tidak boleh meniru apalagi menceplak, tapi mengimitasi boleh. Artinya misalnya gaya penulisannya Pak Gun, misalnya gayanya ada tulisan itu, dalam penulisan itu disebut gaya selingkung. Nah kita mungkin tidak bisa mengikuti jadi Pak Gun kayak idol, misalnya lagunya Epi Masamba, misalnya mengikuti Epi Salma misalnya, maka kita akan melakukan dengan cara lain. Kita coba mengimitasi caranya Pak Gun menyampaikan pendapat menjadi bagian dari yang kita lakukan. Kemudian harus mengadopsi. Jadi tidak mungkin kita akan sama dengan orang yang kita lihat sebagai tokoh tulisan itu atau penulis tulisan itu, tapi yang paling tidak kita mengadopsi cara berpikirnya, cara alur menulisnya, cara menuangkan pemikirannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka ketika kita melakukan itu, maka kita harus melakukan pendaftaran hak ciptanya, hak intelektualitasnya dengan cara menulis judulnya, menulis namanya, menulis tahun terbitnya, menulis domain umum di mana tulisan itu disebutkan. Kemudian setelah itu kita harus mengacu dan seterusnya. Banyak masih harus lain yang harus kita lakukan. Nah,
Menulis itu pasti mereferensi kepada tulisan, ide, dan pengalaman orang lain selain dari ide dan pengalaman yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak, lahirnya tulisan tidak bisa secara random saja plak jadi, tetapi ada proses di belakang itu yang harus kita adopsi. Baik. Kemudian, mengapa harus ada etika ilmiah? Kita dilarang mengambil, mencuri, memproduksi ide, pengalaman, tulisan, data, hasil penelitian, dan atau hak orang lain dalam bentuk apapun dan jumlah sedikit atau banyak. Nah, oleh karena itu, mungkin Bapak-Bapak akan mengatakan, kan Pak Gun nggak lihat kita, datanya kita balik saja, nggak usah kita sebut, toh beliau nggak lihat, tidak dengar, dan seterusnya. Tapi sepanjang yang Maha Kuasa ada di atas, maka mungkin kayak drone dapat melihat kita walaupun tidak ada Pak Gun di samping kita. Jadi inilah sebenarnya etika moral yang harus dikembangkan oleh penulis. Semua karya ilmiah yang bukan punya kita adalah menjadi milik sah orang lain. Nah, apapun yang kita lakukan, data kecil apapun yang di-derive dari suatu penelitian, ketika kita menggunakannya, maka kita harus menjamin bahwa ini bukan milik saya, ini data saya. Data itu akan melengkapi pengembangan dari tulisan saya menjadi tulisan dari data yang telah saya survei atau saya cari dan lain sebagainya. Baik, mohon kalau saya agak cepat dibilang agak cepat ya. Oke. Ini kita melakukan tidak semesti menulis itu tidak serta-merta jadi begitu tanpa ada alur lain. Nah, oleh karena itu kita harus memahami di sini. Saya yakin teman-teman sebelum ini Mas Gun dan teman-teman sudah menyatakan, tapi nggak apa-apa, saya ulang dikit aja. Penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecah, nah ini salah saya, untuk mencari solusi dari suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kenapa tadi saya ralat? Saya menghindari mengatakan pemecahan masalah. Mengapa mungkin negara Indonesia ini tidak selesai masalah? Karena ada satu masalah dipecahkan. Jadi pecah dia menjadi 2, dipecahkan lagi menjadi 3, menjadi 4. Nah, oleh karena itu saya kurang senang menyebut memecahkan masalah, tapi mencari solusi masalah. Mudah-mudahan, jadi mohon maaf, saya juga masih mengikuti kata memecahkan, tapi yang benar mencari solusi masalah. Mudah-mudahan teman-teman jangan mengikuti terminologi yang salah. Sehingga kalau satu masalah dipecahkan bisa jadi 2 dan menjadi beranak pinak nanti masalahnya. Baik. Apa itu etika? Etika atau ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan tentang hak dan kewajiban moral atau menilai mengenai kebenaran yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Ada banyak mungkin di luar sana. Tadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat saya, jadi di samping tulisan saya itu ada judul buku yang saya letakkan, sehingga nanti mungkin teman-teman tidak saja berpacu kepada apa yang dibicarakan dalam sore ini atau sesi yang sudah berjalan 3 kali ini, tetapi kita harus juga melihat pada teori-teori yang sudah dibangun oleh penulis-penulis sebelum kita. Kemudian selanjutnya, artikel adalah karya tulis yang diterbitkan atau dipublikasikan. Kemudian ilmiah secara ilmu pengetahuan, memenuhi hukum atau ketentuan ilmu pengetahuan. Jadi tidak usah pusing-pusing kalau disambung artikel ilmiah, jadi artikel yang dibuat berdasarkan pengetahuan atau hukum-hukum tentang ilmu pengetahuan. Jangan nanti ngerumpi di atas tangga bersusun-susun sore hari lalu ditulis. Nah, itu tidak bisa dijadikan itu, tetapi mungkin mencari kutu di sore hari sambil hujan. Nah, mungkin bisa saja ditaruh di blog atau di Twitter, tidak apa-apa, tapi tidak termasuk dalam kategori tulisan ilmiah.
Baik, kemudian artikel ilmiah karya tulis yang ditulis berdasarkan pada kaidah atau ketentuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditambah science. Nah, kemudian etika penelitian menyangkut moral, menyangkut kelayakan dan kepatutan, kemudian menyangkut kejujuran, kemudian menyangkut tanggung jawab sosial dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kalau ketika bicara tentang etika, ini banyak sekali yang ada etika mengajar, ada etika duduk. Misalnya saja etika yang simpel sebagai seorang guru. Kalau seorang guru sedang mengajar jatuh pulpennya di depan siswa atau di depan mahasiswa seorang dosen, kita tidak boleh serta-merta harus mengambil ballpoint yang jatuh itu atau pensil yang jatuh itu. Maka kita harus mengambilnya dengan, mohon maaf, membelakangi siswa atau mahasiswa. Kita menghadap ke papan tulis, baru kita jongkok untuk mengambilnya. Mengapa kita lakukan itu? Siapa tahu baju kita agak seksi, dengan kita menunduk agar nanti terjadi sesuatu dan lain hal, sehingga mungkin siswa dan mahasiswa kita ketawa-ketawa, nanti kita tersinggung. Oleh karena itu kita harus balik badan kita, baru kita bungkuk mengambil pulpen seperti itu. Nah, itu etika mengambil pulpen jatuh di depan kelas saja ada etika yang harus. Nah, seorang guru harus mampu melihat hal-hal yang sekecil itu dalam proses pembelajaran. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Topik ini penting dan menjadi bahasan akademik yang sangat hangat sekarang ini. Karena banyak kejadian-kejadian di lapangan. Harus diketahui oleh guru, dosen, peneliti, pemerintah, masyarakat umum, dan konsumen hasil penelitian. Jadi etika penelitian itu harus dipahami. Merupakan menjadi fondasi bagi kebentukan universitas riset dan industri riset. Jadi kalau seorang guru nantinya misalnya menemukan sesuatu yang layak menjadi bagian hak ciptanya, lalu itu dipublikasi, lalu dilindungi hak ciptanya, diminta ke Departemen Kehakiman misalnya, maka hal-hal secara etika harus terlindung karena hak sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Itulah sebenarnya mengapa di dalam ini merambah ada etika, karena untuk melindungi hak cipta yang sudah diperoleh dengan cara yang sangat bukan berat tetapi krusial, karena harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran, kemudian menyepend dana yang tidak sedikit. Nah, bagaimana bentuk sebenarnya? Kita ini simpel saja, slide saya mungkin akan berakhir. Bentuk pelanggaran-pelanggaran etika ilmiah. Nah, yang sering kita lihat ini ada penciplakan atau menciplak. Waktu kecil kita, mungkin saya, mungkin Mas Gun, mungkin Mbak Moderator, atau Ibu dan Bapak Guru yang ada di depan kita sekarang ini, pernah kita taruh uang logam di bawah, terus taruh kertas, terus dengan pensil kita korek-korek kayak begini. Lalu nanti terciptalah gambar Garuda atau burung di atas kertas. Nah, itu dinyatakan ciplak. Nah, nanti implikasinya bagaimana misalnya? Kebanyakan yang kita temui sekarang ini di dalam tulisan, misalnya mengambil satu paragraf pemikirannya Pak Gun dalam tulisannya, misal tentang penjelasan tentang panas misalnya. Lalu dikutip langsung satu paragraf, kemudian ditambah kurung, buka kurung, ditaruh Gunawan 2021, balas kurung titik. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan hal yang seperti itu, maka itu dilakukan, itu disebut penciplakan. Walaupun, sekali lagi, walaupun teman-teman sudah menaruh, kalau nanti tanya, kan sudah ditaruh namanya Pak Gun di belakang. Iya, tapi nanti ada Mr. Turni, namanya temannya Pak Gun itu, yang sedikit galak-galak nanti itu. Nah, dia akan menemukan, dia bilang tulisannya Bapak lebih dari 40% sama dengan tulisannya Mas Gun gitu. Nah, ini yang kita takuti, yang Mr. Turni itu. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita menciplak. Yang kedua, bahasa modern copy paste. Jadi copy paste thread gitu, dihitamkan, pindah paste langsung. Itu juga menciplak.
kemudian menyalin utuh atau sebagian, lalu kita tidak menyebut apa-apa karena Pak Gun tidak lihat, teman kita, guru yang kita baca tulisannya tidak lihat. Nah, itu nanti menjadi bumerang bagi kita juga, itu juga pelanggaran etika. Kemudian mengakui misalnya kita tiba-tiba bilang, oh ini kita ada alat najam pensil misalnya, bila kita ganti satu dari kaleng, misalnya kita rubah bentuknya saja, kita buat tetapi sama. Itu juga masih menjadi bagian yang dilakukan pelanggaran etika. Apalagi memalsukan dan seterusnya tanpa menyebut sumber. Dengan menyebut sumbernya saja, kalau salah caranya, kita akan menjadi menderita dari bagian melanggar etika ilmiah. Nah, berbagai pelanggaran publikasi yang dapat ini katanya Seriana yang saya kutip itu ada apa namanya PowerPoint, tapi di buku-buku yang saya sebutkan macam-macam. Tapi dapat dikategorikan plagiarisme atau self plagiarism. Jadi misalnya seorang guru yang namanya Abdullah misalnya menerbitkan buku tentang misalnya pelajaran belajar matematika itu gampang. Sudah terbit misalnya di IPC jurnalnya. Lalu mengirim tulisan yang sama lagi, beda judulnya, tapi mengutip juga oleh Abdullah tadi. Tetapi karena merasa dirinya bahwa itu tulisan saya juga, tidak perlu saya sebut nama. Nah, telah dimasukkan ke saudara Turni, ketemu lagi masalahnya. Nah, itu kalau dibilang, kok ini dibilang plagiasi? Ya, plagiasi. Padahal itu kan tulisan saya. Ketika tulisannya Bapak yang sama 4 kali terbit di tempat jurnal, bukan persoalan Bapaknya yang kita kutip, tetapi domain jurnalnya. Jadi sekali lagi, bukan tulisan nama Bapak yang penting, tapi adalah domain tempat di mana kita menerbitkannya. Ketika terbit tulisan kita di suatu jurnal ilmiah, maka hak peredarannya tulisan kita itu menjadilah hak jurnal itu. Kita tidak punya hak lagi. Itu menjadi hak. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus menyebutnya? Karena kita sudah menyerahkan hak kita untuk diedarkan. Nah, dengan demikian, walaupun berkali-kali itu adalah bagian dari tulisan kita, kita harus menyebutnya Abdullah dalam Abdullah tahun 2000 sekian, bla 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 bla. Karena yang disebut harus disebutkan adalah domain tempat. Yang kedua, research fraud, fabrikasi dan falsifikasi data. Nah, kita sering menggunakan data orang lain. Yang sering terjadi misalnya begini. Seorang dosen atau seorang guru misalnya ada idenya, lalu meminta kepada siswanya. Yang sering terjadi lebih gampang saya lihat ini seorang dosen. Ada penelitian dapat dari dana dari A misalnya, dengan mengukur variabelnya 5. Lalu dia minta kepada 5 mahasiswa untuk jadikan skripsi. Nah, ketika melakukan itu, nanti dia kumpul data skripsi mahasiswa, menjadi data penelitiannya dia, lalu dilaporkan. Nah, kalau si dosen itu duluan menerbitkan semua itu, maka skripsi itu akan menjadi plagiat terhadap dosen. Akan tetapi kalau mahasiswa itu sudah menjadi tesisnya atau skripsinya duluan dari 5 variabel tadi, maka ketika dipakai oleh dosennya yang punya proyek tadi, data yang sama, maka dosen itu akan menciplak kepada karya ilmiah mahasiswanya. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya melakukan itu? Ketika Anda mengikuti proyek dosen, Anda punya waktu tapi tidak punya dana. Dosen tidak punya waktu tapi punya dana. Nah, kerjasama ini harus dilakukan. Si mahasiswa membantu dosen itu untuk menyelesaikan variabelnya dosen, mengukur dan mencatatnya. Lalu karena kita tidak punya uang, mencari bagian lain dari kerangkaian penelitian itu yang bisa diambil datanya, yang tidak menjadi data seorang pemilik dari dana atau penelitian itu. Nah, itu yang betul. Sehingga kalau suatu penelitian dimintakan mahasiswa ada yang dihasilkan, itulah menjadi
output tambahan dari hasil pekerjaan dosen itu. Selain dia sudah menerbitkan laporannya 5 variabel, tapi ada menghasilkan 4 atau 5 atau 6 bahkan berapapun mahasiswa yang mengikutinya. Yang ketiga, memanfaatkan data informasi bukan dari sumber asal. Nah, biasanya kita sering, kalau mahasiswa sekarang, ya mohon maaf saja, malas-malas dia baca, nanti ngambil jadi tulisannya tesis atau skripsi mahasiswa temannya yang sudah jadi. Disebut sumbernya dari A, padahal dia tidak pernah baca buku A itu. Ketika dosen pembimbing atau pengujinya mengatakan, mengapa ini begini? Dia setengah mati karena dia tidak melihat. Nah, belum tentu si tadi itu mengutip dengan benar. Nah, yang keempat, salah misleading, penggunaan data secara berulang pada 2 artikel. Ya, sering kadang-kadang kita menggunakan data itu menjadi ilustrasi data di tulisan kita yang lain tanpa menyebut namanya atau tanpa melakukan perubahan. Nah, ini juga menjadi bagian yang terjadi nanti pelanggaran etika ilmiah. Kemudian pelanggaran hak penulisan. Ada orang yang menjadi ghostwriter, misalnya saya disuruh menulis oleh orang lain, tetapi saya pakai nama saya misalnya. Saya mau buat riwayat hidup, saya tidak bisa nulisnya, saya pakai orang lain yang menyebutnya. Tapi saya nanti di buku saya yang tulis. Nah, itu juga bahaya sekali itu. Oleh karena itu, berhati-hati, banyak hal menjadi pelanggaran etika. Lalu melakukan publikasi ganda misalnya. Biasanya kita sering karena tidak sabar mengirim tulisan ke banyak tempat sekaligus. Nanti tiba-tiba ada yang cepat menanggapinya lalu terbit. Yang satuan bagus lihatnya tapi terbit belakangan. Dia terjadi double publikasi dari tulisan yang sama. Kemudian juga dan lain-lain ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini misalnya saya berjoin-join sama Mas Gun dan sesuatu hal gitu, lalu nanti kita publikasi dan lain sebagainya. Itu nanti juga ada beberapa konflik kepentingan yang terjadi. Saya menjadi reviewer misal dari tulisannya Pak Gun itu bisa bahaya dan seterusnya kalau saya juga ikut menjadi bagian dari yang merancang itu. Nah, ada juga yang saya kutip dari internet, sifat-sifat etika penulisan karya ilmiah itu, jadi ada kejujuran, ada bebas dari plagiarisme, kemudian menjunjung hak cipta, kemudian keabsahan, kemudian keterandalan. Jadi banyak-banyak lagi kalau Bapak, Ibu-Ibu membaca dari buku-buku atau teori-teori yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya, nah ini hal yang sering sedang hotnya ini terjadi di semua orang. Nah bagi kita yang di pendidikan tinggi, kita harus mengacu kepada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 yang mengatakan, nah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja bla 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 memperoleh atau mencoba memperoleh kredit dari nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara benar dan memadai. Nah, jadi jangan sekali-kali dilakukan itu. Baik, ini yang menjadi banyak sekali pasal-pasal lain dari Permendiknas ini, nanti teman-teman bisa load sendiri di internet. Selanjutnya bagaimana menghindari? Nah, ini menghindari ini gampang banget kalau teman-teman mau menghindari itu. Pertama, rajin membaca agar punya pengetahuan dan bahan untuk menjadi tulisan. Kemudian rajin penelitian agar punya data untuk ditulis. Kemudian rajin ikut komunikasi ilmiah agar punya pengalaman ilmiah, ikut seminar, ikut simposium, ikut workshop seperti hari ini. Nah, dengan melakukan itu semua, kita akan mendapatkan hal-hal yang dengan tidak sengaja misalnya hadir di suatu simposium, kita dengar orang menyampaikan hal-hal tertentu, nah kita di situ kadang-kadang timbul ide kita. Kemudian ini yang paling gampang harus dilakukan, melakukan paraphrase atau mereka ulang penulisannya. Jadi kalau teman-teman bagaimana gampangnya paraphrase itu untuk menulis, baca suatu paragraf,
lalu tutup paragraf itu, lalu terangkan dengan perkataan kita. Kalau mau gampang, rekam saja, nanti tulis ulang. Gitu. Jadi direkam oleh kita, menyebut dengan kata-kata kita, tapi harus menyebut sumbernya. Nanti Anda ada yang menanya saya, loh kan kita sudah rubah-rubah Pak, katanya. Kenapa? Karena ide dasar itu yang kita rubah itu dari tulisan orang itu. Nah, supaya si Turni, temannya Mas Gun itu nanti tidak mendapatkan bukti itu, maka kita harus merubah. Contoh saja tabel. Kalau tabel itu memanjang, maka kita harus rubah menjadi landscape. Supaya nanti dia kepala Turnitin itu bisa pusing gitu. Loh kok di sana berdiri, di sini kok tidur gitu tabelnya. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita bisa menghindari tidak terjadi plagiasi. Kemudian yang sangat-sangat penting saya taruh di terakhir, tulis sumbernya. Teman-teman mungkin nanya, mengapa ditulis sumbernya? Misal mengatakan begini, bunga mawar itu biru gitu loh. Padahal bunga mawar itu kan umumnya merah. Kalau ada yang nuntut, kok bilang biru? Ya saya bilang jangan tanya saya, tanya kepada Pak Gun yang bilangnya biru. Saya kan hanya kutip dari Pak Gun, Pak Gun bilang biru gitu loh. Tapi kalau Ibu tidak menaruh Pak Gun, padahal itu tulisannya Pak Gun yang bilang biru, apakah teman-teman nggak percaya bahwa ada bunga mawar yang berwarna biru? Bahkan mungkin ada warna yang hitam sekalipun. Saya pernah lihat bunga mawar yang berwarna hitam. Nah, nanti kalau teman-teman mau lihat, saya bisa memperlihatkannya. Tunggu sampai selesai. Oke, baik. Sampailah kita untuk bahan diskusi inilah. Jadi, akhir dari tulisan ini, jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar, membaca dan menulis. Ikuti penunjuk penulisan ilmiah, baik di buku maupun di aturan publikasi ilmiah. Jadi misalnya di IPC, Jurnal Kependidikan, syarat tulisannya misalnya 2 spasi tulis naskah, kemudian panjang misalnya 5 halaman. Jangan karena Bapak senang menulis, lalu nanti mengirimnya 8 halaman, itu sudah melewati aturan. Jadi, ikutilah aturan yang tertera di situ. Jujur dan tulis sumbernya. Sekali lagi, jujur dan tulis sumbernya. Kemudian jagalah harga diri kita sebagai orang ilmiah, atau penulis, atau seorang guru yang harus ditiru dan digugu. Nah, insya Allah kalau ini Bapak-Bapak sudah pakai, taruh di lipatan tulang rusuk, insya Allah kita tidak dituntut baik di pengadilan maupun di pengadilan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya banyak teori kalau teman-teman mau meluangkan untuk membaca. Tidak mungkin kita bisa menjadi penulis tanpa membaca. Karena apa yang kita tulis itu adalah pengalaman batin dan pengalaman pikiran dari tulisan-tulisan orang lain, dari pemikiran-pemikiran orang lain di sebelum kita. Dari situlah kita akan menyusun. Jadi pada prinsipnya, bagaimana tulisan ilmiah itu dibangun sama dengan membangun tembok rumah. Jadi saya datang membawa 1 batu bata menyumbangkan sebagai tembok ilmu pengetahuan itu. Tapi kalau tembok itu, batu bata yang kita bawa itu tidak matang, karena masih belum dibakar batu batanya, maka dia akan mengganggu nanti struktur dari tembok yang ada. Nah, bagaimana implikasinya? Kalau Bapak-Bapak menciplak tulisan itu, ketika Bapak terbit selamat 1 tahun, tetapi ketika sudah naik pangkat jadi kepala dinas, tiba-tiba ada surat yang mengatakan pemberhentian karena terdapat kecurangan dalam tulisan untuk naik ke golongan 4. Oleh karena itu, itulah yang tidak boleh kita lakukan, karena nanti akan ketahuan di ujungnya. Baik, itulah kira-kira. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penulisan di IPC ini yang telah membawa saya sore ini. Kemudian para ilmuwan yang saya citasi karyanya, Google.com, kemudian peserta workshop ini, keluarga saya, dan terakhir, terima kasih kepada Allah SWT atas segala hidayah yang diberikan kepada saya, kepada Pak Gun dan panitia, serta Ibu Bapak Guru yang hadir sore ini dengan sangat bahagia. Terima kasih. Mari kita menjadi komunitas guru menulis, menerbitkan buku itu mudah.
Jadi dengan kita melakukan tiap pagi teman-teman guru bangun, jangan bilang, aduh utang sepeda motor saya belum selesai, jangan bilang begitu. Tapi bangunlah di pagi hari dengan mengatakan, ternyata tulisan saya itu Liga 2 saja akan diterbitkan menjadi satu buku. Ternyata menulis itu gampang. Maka cicilan sepeda motor, kalau Bapak Ibu sudah menjadi penulis yang baik, maka tidak ada repotnya untuk membayar cicilan itu semua. Maka jadilah penulis, insya Allah kita, kalau tulisan yang bagus, maka uang akan mengikuti dari belakang. Mungkin teman-teman, kalau Anda bapak-bapak, ibu-ibu menanyakan saya berapa putra-putrinya, saya punya putra 1, putri 1, jadi anak saya 2. Di sebelah kiri adalah istri saya, di tengah adalah putra saya, kemudian yang ini. Jadi ketika kakaknya wisuda, adiknya masuk, jadi sama-sama alumni Universitas Indonesia, dan yang kakaknya, alhamdulillah sudah melanjut juga sekolahnya di luar sana semuanya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Semoga kita dapat menjadikan penulis sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina, suaranya belum masuk sepertinya. Mungkin di mute ya. Halo. Halo. Halo, sudah. Iya, terima kasih banyak. Lihat foto itu Prof, makanya enggak keluar suaranya. Gimana? Terpesona lihat foto dengan bunga-bunga itu. Ya, ini di foto di Australia, saya sore hari di Toowoomba, tempat lahir anak saya, itu ada kota di atas gunung itu ya. Oh, Masya Allah. Ya, itu kotanya. Jadi kota bunga, jadi Toowoomba bahasa aboriginnya bunga. Jadi kebun bunga. Jadi di situ. Kalau Nina lihat foto yang ini, nah orang bilang Menara Pisa miring, memang betul. Saya sudah coba meluruskan, nggak bisa lurus-lurus juga. Di foto tetap miring gitu Pak ya? Ya, jadi pernah diluruskan. Ini tempat Galileo Galilei itu menemukan itu hukum itu, tapi diluruskan tetap miring. Mungkin ya itulah keajaiban dunia itu. Iya. Kecil enggak ramah, tapi sebenarnya ini bukan yang ini, sebenarnya ada gedung lain yang lebih bagus juga di sebelahnya. Tapi karena ini yang fenomenal, karena dipakai oleh Galileo Galilei itu dulu. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Prof. Subdi atas penyampaian yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita mendengarkan penyampaian yang luar biasa terkait bagaimana etika kita dalam menulis karya ilmiah. Terutama yang paling diperlihatkan adalah bagaimana kita tidak boleh memplagiasi karya orang lain. Kemudian Prof. Subdi sudah memberikan kita penjelasan bagaimana etika moral itu sangat penting dalam menulis karya ilmiah. Kemudian ada etika-etika yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian, yakni seperti plagiarisme, research fraud, slicing, banyak sekali istilah-istilah yang tidak kita mengerti dan kita jarang menghindari hal ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Itu sudah Pak Kisman. Iya, baik. Saya coba cek. Ada Pak Kisman yang mengangkat tangan. Saya persilahkan, Bapak. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Kita bukan saya sumber kebenaran, tapi mari kita diskusi. Saya hanya duluan lahir mungkin, sehingga duluan baca. Jadi teman-teman nanti bisa baca setelah saya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa di-on-kan videonya Pak Kisman? Ya, sebentar. Saya ini dulu. Oke, sambil Pak Kisman merapikan dirinya ke salon, kita persilakan Bu Wahdian mungkin ya. Ada Ibu Apriliana, silakan Ibu. Bu Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Ketemu lagi Mbak Nisrina. Terima kasih atas kesempatannya, memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebenarnya saya sendiri bingung mau bertanya apa nih Mbak. Seringkali dalam
menulis itu ide. Jadi sulit sekali bagi saya untuk menemukan ide. Ide, iya. Iya, ide. Jadi bagaimana sih tips dan triknya agar agar menemukan ide dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu, Mbak. Yang kedua, selain menemukan ide, lagi-lagi kendala dalam menulis, saya terutama pribadi itu terkendala dengan waktu. Bagaimana memanage waktu antara kegiatan kita sebagai guru yang kegiatannya padat, ditambah lagi kegiatan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Yang pertama menemukan ide sama manajemen waktu. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Kisman, silakan. Pak Kisman, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kisman dari Dompu ya, kalau tidak salah ya. Iya, Dompu, Pak. Oke, silakan. Ya, saya tertarik sekali dengan penjelasan Prof tadi mengenai masalah copy paste, terus menciplak. Ya, sebenarnya ya seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita menulis, saya merasakan sendiri itu adalah tidak terlepas dari hal-hal seperti yang disebutkan oleh Pak Prof Budi tadi. Jadi seperti ya kita hanya memasukkan nama penulisnya, terus tanggal, bulan, tahun, halamannya itu kita sertakan dalam penulisan. Karena apa yang kita tuliskan itu kan tidak terlepas dari apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan gitu. Terus yang kedua yang berkaitan dengan pengusulan kenaikan pangkat, ya ini pengalaman dari Dompu ya Pak. Ya. Ini banyak teman-teman yang istilahnya naik pangkatnya itu ya gampang dengan 3 tulisan dalam waktu hanya hitungan jam. Nah, ya karena ini kan hanya istilahnya yang saya lihat di teman-teman itu mereka hanya mengajukan judulnya saja, itu pun judul dari hasil tulisan orang. Yang saya takutkan itu seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, jangan sampai ketika kita menjadi kepala dinas atau menjadi pejabat-pejabat publik yang tinggi akan diklaim oleh orang lain gitu. Karena persoalannya di daerah itu sangat rentan dengan hal-hal copy paste punya orang semua begitu. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Mbak Nina, ada yang lain? Sepertinya belum ada, Prof. Kalau dari chat saya lihat belum ada. Ya. Mungkin dijawab dulu, Prof. Ya. Terima kasih Pak Kisman dan Ibu Diah ya, mungkin tadi. Nah, saya mulai dari Ibu Diah. Ide itu gampang, Bu. Gampang sekali ide itu datang asal begini. Sebenarnya menulis itu kita mengulangi kristalisasi kata-kata yang sudah kita rekam dan kita deposit dalam otak kita. Nah, sekarang bagaimana mau ide ada kalau tidak ada deposit ide di dalam otak kita? Nah, yang simpelnya begini, Pak, Bu. Kalau Ibu mau nulis tentang misalnya membuat bubur kacang dari kedelai misalnya. Padahal biasanya dari kacang hijau. Tapi kalau Ibu tidak pernah merasakan, melihat orang buat bubur kacang, lalu tiba-tiba Ibu ingin membuat itu, maka sesungguhnya sulit sekali bagi Ibu untuk mau tiru buat bubur kacang saja susah. Padahal sudah pernah. Tetapi kalau Ibu pernah merasakan misalnya bubur kacang 1 gelas, ada rasa santan, ada rasa gula, kemudian ada jahe, kemudian apalagi daun pandan, dan lain. Maka walaupun Ibu tidak lihat itu, maka dengan mudah akan dapat, saya mau buat bubur kacang dari kacang kedelai, tidak perlu dari kacang tanah. Tapi bahan dasarnya tetap dia dari santan, kemudian dari pandan, kemudian dari gula merah. Cuman sekarang kita harus mensangrai kedelai itu supaya dia sama dengan kacang hijau. Maka kita bilang bubur kacang yang bacangnya dari kedelai.
Nah, ide itu sebenarnya datang ketika ibu banyak melihat, banyak mendengar, lalu banyak merasakan. Jadi sumber idenya itu harus menggunakan semua panca indera, Bu. Contoh yang paling kecil misalnya, ibu kan tadi dibilang bagaimana manajemen waktu itu karena juga mengurus suami, mengurus anak, kemudian mengurus LKS, kemudian persiapan ngajar. Nah, seorang guru itu sebenarnya kapan saja bisa meneliti, Ibu. Contoh misalnya, walaupun itu mungkin sering ya, ibu mengajar pelajaran biologi misalnya, ibu banyak kelas, ada yang mengajar pagi, ada siang misalnya, ada sore. Nah, ibu bisa tidak perlu pergi kemana-mana, tinggal bisa bilang, hanya nanya begini, ada nggak perbedaan kalau saya ngajar pagi, mengajar siang, dan ngajar sore? Begitu. Nah, cukup dengan kasih ulangan nanti pelajaran biologi di kelas pagi, kasih lagi di kelas siang, kasih di kelas sore. Nah, supaya besok kalau dia lain hasilnya, mungkin ibu bilang, loh ini mungkin karena orangnya lain. Maka kita sekali-kali nanti yang kelas pagi kita ganti, dia ngajarnya di siang hari. Yang sana diganti menjadi kelas siang. Supaya orangnya sama, bertukar lagi. Nah, maka timbullah nanti bilang pengaruh waktu mengajar terhadap prestasi pemahaman biologi anak kelas 5 atau kelas 7 SMP misalnya. Jadi sudah nilainya di mana? Kan nilai ujian yang bisa ibu pakai atau ulangan yang dipakai gitu. Sehingga sambil menyelam minum air, Bu. Jadi banyak. Cuman persoalannya, Bu, terus bilang bagaimana tulisnya, bagaimana pustakanya. Nah, kalau sudah menyangkut itu, Bu, maka kita harus kembali, dia bilang harus membaca. Mohon maaf, Bu, Ibu lihat di sini, di belakang saya ini sudah dua lapis ini. Dan ini salah satu dari lemari saya di rumah, seluruh kamar saya di rumah ini sebesar ini 3x3 ini. Full ini. Dan tiap. Nah, kalau saya diskusi sama Pak Gun, saya duduk di depan sini, tinggal kalau, oh ini ada di sini, tinggal saya ngambil. Nah, sekarang bagaimana ide itu akan datang, kita tidak pernah melihat deposit otak kita, tidak ada tentang misalnya bubur kacang, tidak ada tempat matematik, dan lain sebagainya. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, Bu, nanti ada ide gila, saya bilang kalau mau itu, nanti saya ajarkan. Ketiga adalah waktu, Bu, manajemen waktu. Waktu itu kapan saja Ibu bisa menulis. Jangan tunggu nanti. Nah, kalau boleh saya ajarkan, gantunglah kertas sama pulpen di kamar mandi. Karena biasanya Ibu walaupun tidak jadi bidu wanita, kalau masuk kamar mandi biasanya penyanyi yang terbaik. Menyanyi tanpa disuruh. Nah, kalau kadang-kadang sedang duduk di toilet, kadang-kadang timbul pikirannya, kok kayaknya matematik kita itu bisa selesaikan begitu. Nah, cepat ngambil itu kertas, tulis saja di tembok itu tadi. Jangan tunggu nanti. Karena kalau Ibu keluar lagi dari kamar mandi, dia keluar lagi idenya Ibu itu. Jadi di mana saya sekarang gantinya adalah tidak kertas, tidak bolpen, tapi Ibu punya gadget gitu loh. Punya telepon. Jadi telepon itu di mana-mana. Ya seperti saya ini, kapan saya duduk, saya buat puisi, saya buat tulisan, buat tanpa saja di mana. Tunggu istri di pasar, saya buat tulisan dan lain sebagainya. Ini jangan dipakai ngerumpi ini benda ini. Ini benda yang paling enak Ibu buat nulis. Nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman bagaimana. Itu. Jadi itu Ibu dia ya. Kemudian Pak Isman. Nah, ini ada dua hal, satu penciplakan, dua takut-takutnya tadi misalnya kok tulisan naik pangkat. Saya terus terang buka aja Pak Isman ya. Saya paham walaupun saya di Mataram Pak. Di daerah itu ada biro kenaikan pangkat. Ada biro kenaikan pangkat, Bapak tinggal bilang saja, iya saya mau naik pangkat katanya. Sudah itu sudah jadi, sudah itu nanti tidak tahu tulisan dari mana. Nah ini yang bahaya Pak. Kalau ikut biro itu. Jangan ya, Pak Kisman ikut biro-biro itu. Saya tahu siapa itu beberapa. Ada di kecamatan A, bironya si ini. Tinggal bilang saja saya mau naik pangkat. Juga sudah. Bahkan ada biro di dalam kantor dinas pendidikan sendiri. Dia ada bironya di situ. Tidak usah itu rahasia umum Pak. Rahasia sudah jelas rahasia itu.
Kemudian saya tidak menyebut nama apa, tapi itu kejadian di situ. Nah sekarang supaya tidak ciplak, Pak, maka itu tadi kita tidak hanya seperti Bapak bilang menyebut seperti namanya Pak Gun misalnya halaman sekian, tidak begitu Pak. Tidak boleh kalau Bapak menaruh seperti itu, maka ada mesin yang mengukur tingkat ciplak sekarang namanya Turnitin salah satunya. Kalau nanti di Pak Gun Bapak kasih tulisannya dikirim, dia Pak Gun cek dulu. Nanti kalau lebih dari 25% dikembalikan lagi. Karena Bapak-Bapak punya tulisan itu sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C. Nah supaya tidak sama, maka Bapak harus melakukan modifikasi. Bagaimana cara melakukan modifikasi itu? Ceritanya begini Pak. Coba kalau saya bilang begini Pak. Contoh Pak Kisman, bagaimana cara merubah itu saya praktekkan dengan Bapak sekarang. Dengar baik-baik Pak Kisman. Tadi pagi saya itu ketemu tukang rumah saya sedang mengambil kaca di toko itu. Tiba-tiba dia diajak oleh temannya ngerokok. 2 jam kemudian baru sampai rumah saya. Nah sekarang coba Pak Kisman ceritakan kembali cerita saya itu kepada Ibu Nina. Sekarang ini. Oh iya. Maksudnya ceritanya mulai dari awal atau bisa dari akhirnya terserah, atau gitu? Terserah, pokoknya saya sudah cerita. Sekarang Bapak ceritakan apa yang saya cerita tadi. Ya, 2 jam sudah berlalu dia baru nyampe di rumah karena tadi dia asik-asik merokok dengan temannya di jalan. Mungkin itu ya, yang satu yang paragraf pertamanya itu yang saya. Oke Pak. Jadi itulah cara sebenarnya yang namanya supaya tidak sama dengan kita, sama dengan Bapak, saya minta untuk menceritakan kembali omongan saya tadi. Jadi tidak perlu harus omongannya saya sama, tetapi inti dari omongan saya adalah tukang rumah saya disuruh beli kaca, sudah balik dari toko kaca, ketemu temannya diajak ngerokok. Diamlah dia ngerokok, 2 jam kemudian baru sampai di rumah saya. Nah, jadi boleh dimulai dari depan, boleh dimulai dari belakang, asal Pak, nulis itu harus dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka akan masuk kaidahnya SPOK. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah ini yang dijaga ini Pak. Boleh Bapak, jangan pakai bahasa daerah misalnya Pak. Tapi harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan. Nah, apapun cara Bapak bolak-balik, pokoknya cerita tadi harus tertulis dalam kerangkaian bahasa Indonesia yang baku dan benar. Itu caranya, Pak. Nah, supaya Bapak tidak ciplak melakukan. Jadi sangat gampang. Tapi saya ingat yang kedua tadi, Pak ya, tidak usah Bapak beriri hati kepada temannya yang itu, karena kita kalau Bapak mengikuti itu, nanti kita subhat hidup, Pak. Nanti ada saja cara Tuhan memanggilnya itu dengan sakit istri, sakit anak, dan naik kelas anak, sudah itu tidak usah ikut. Bapak yang lurus-lurus saja, ini kan ada IPC yang meluruskan Bapak-Bapak itu. Ya, ikuti saja penulisan ini sampai selesai serinya, pasti Bapak gampang menulis. Ya, makanya saya ikut menulis karya ilmiah ini ya tujuannya untuk supaya saya bisa menyusun lagi untuk kenaikan pangkat ke 4A gitu. Oh, gampang Pak. Sangat gampang. Jadi ihdinas siratal mustaqim Pak. Kembalilah ke jalan yang benar. Gampang itu. Karena sebenarnya Pak sudah 6 tahun saya istilahnya karena caranya seperti itu jadi saya tidak suka yang begitu. Saya pingin itu ya kita cari jalan itu jalan yang lurus gitu. Semangat. Ikuti semangat. IPC. Semangat. Ya, seperti kata Prof. Suhubdi tadi ya, Prof ya. Ya. Nanti kita kalau tidak diadili di dunia, kita pasti diadili di akhirat ya, Prof ya. Ya. Jadi kita masuk saja ke bengkel IPC, insya Allah Pak. Bisa diformat itu semua menjadi bagus. Insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan bagus di chat nih, Prof. Iya benar. Saya izin menyebutkan satu persatu, Prof. Pak Dr. Gunawan. Kita bisa kelompokkan sesuai tema Prof tadi. Siap. Ini ada pertanyaan, Prof. Ya. Kalau kita penelitian yang sama dengan orang lain, mungkin kita tidak sadar, dia penelitian juga tentang itu,
di waktu dan tempat yang berbeda, apakah termasuk plagiat atau tidak? Oke. Dari Bu Baik Herdina dari SMA 2 Gerung. Baik Ibu Rina dari SMA 2 Gerung. Saya tidak mengatakan itu ciplak kalau Ibu tidak pergi bisik-bisik dari temannya di SMA tempat tulisan tadi. Tapi kalau Ibu pernah pergi bisik-bisik, lalu Ibu lari-lari mengikuti juga, maka itu ciplak. Tapi karena begini, Einstein bilang tadi, tidak ada yang terjadi tiba-tiba gitu, secara random. Maka kalau itu kebetulan dia terjadi, asal betul-betul kebetulan. Nah, tapi kita tentu kalau Ibu menulis dengan caranya Ibu, kemudian pustaka yang pakai. Pustaka ini banyak banget di dunia ini, Bu. Kalau yang A misalnya menggunakan Gunawan 19, mulainya Ibu jangan pakai Gunawan 19, tapi Ibu Gunawan yang 20 gitu mau mulai. Maka kita mengaturnya di judul. Kan datanya pasti tidak sama itu saya yakin. Nah, itu kita pandai-pandai membuat judul. Karena judullah yang akan membedakan. Saya yakin kalau katakanlah penelitian ini di Gerung, yang satu di Janapria, hampir mirip tapi tidak sama. Saya tidak mengatakan itu ciplak. Tetapi kalau Ibu pernah ketemu dengan Ibu yang tadi itu di suatu pertemuan misalnya, terus ngobrol-ngobrol berdua dilanjutkan dengan Twitter lagi. Nah tiba-tiba Ibu mengikuti pola temannya atau teman sana mengikuti pola Ibu, maka itu kita akan ciplak. Karena kita sudah saling tahu tentang itu. Ya, tapi kalau tidak tahu dan saya yakin datanya tidak sama. Nah masalah kita tidak bisa menghindari, makanya penulis itu topiknya bisa sama tetapi judulnya yang berbeda. Mohon maaf teman-teman, saya punya supervisor, satu tabel itu bisa 10 judul dia tulis. Jadi, tabel yang sama, 10 judul. Jadi dia lihat dari perspektif dari atas tabel, dia lihat dari perspektif belakang tabel, semua dia perspektif. Tabel yang sama, gitu loh. Nah itu tidak plagiat asal teman-teman betul-betul independen antara satu sama lain. Ya, pernah ada kejadian Prof di kita ya. Ya. Ada kejadian ada banyak paper, banyak naskah yang penulisnya beda-beda, sekolahnya beda-beda, kecamatan, kabupatennya beda-beda, ternyata tabel semuanya sama. Oke. Sama isinya. Itu yang tadi dibilang falsifikasi, itu tadi fabrikasi data. Nah, tentu itu yang saya bilang ada biro jodoh itu tadi. Jadi ada biro jodoh, dia pesan itu Pak Gun. Jadi pesan. Jadi dia sebenarnya dia ada ghostwriter di belakangnya. Kalau itu kejadian, karena terus terang Pak Gun, apa yang saya pantau di lapangan waktu saya bertugas sebagai manajer ilmiah di LPMP, saya menemukan yang seperti Bapak sebutkan. Karena di daerah itu orang naik pangkat itu tidak naik pangkat, naik pengetahuan, tapi ingin naik uang. Nah, dia pesan, dia pesan. Jadi ada guru-guru yang talentanya bagus, dia punya bank data, lalu nanti dibuat saja diputar-putar sedikit, tapi data yang itu aja gitu loh. Nah itu yang kejadian, maka itu ciplak dia Pak Gun. Ciplak karena falsifikasi dan fabrikasi data. Jadi termasuk melanggar etika tadi yang saya sebutkan di situ itu tadi. Oke, Prof, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Rahma ya. Bu Rahma dari SMA 3 kalau tidak salah. Bu Rahma masih bergabung? Iya, masih Pak. Bu Rahma dari SMA 3 Mataram, betul? Bukan, SMP 2 Kuripah. Oh, nggih, karena tidak ada sekolahnya tadi. Dari SMP 2 Kuripan, nggih. Bu Rahma tanya tentang trik-trik kita para prase, Prof. Oke. Jadi itu sepertinya kesulitan yang beliau alami. Di chat itu beliau tanya bagaimana teknik kita para prase yang baik. Ya. Oke, Ibu yang Rahma dari Kuripan. Ya. Jadi saya mau menyatakan kepada Ibu gampang sekali para price. Sekali lagi, jadi mengubah bentuk tulisan itu gampang, Bu. Jadi caranya pertama, yang kesulitan biasanya Ibu kalau hanya ketemu misalnya abstrak saja yang ada, tidak ada yang lain-lain.
Padahal abstrak itu sudah betul-betul padat, sudah apa lagi sudah di situ. Nah, paraphrase itu kita memulai dari memikirkan tentang apa yang disebut dengan sinonim. Makanya kamus itu ada kamus sinonim, ada kamus antonim. Jadi misalnya, kalau ibu sering ngomong bisa main bola, kita ganti dengan dapat bermain bola. Gitu. Kata bisa kita rubah. Gitu. Kemudian main bola, kita mungkin tidak bilang main bola, tetapi saya bisa menyepak benda yang bulat, gitu loh. Untuk mengganti kata bola, gitu. Jadi paraphrase itu menceritakan kembali yang ibu baca seperti yang saya ceritakan kepada Pak Kisman tadi. Semua orang, tidak hanya ibu, semua mahasiswa kita, dosen kita kesusahan. Tapi cara melatih diri kita begini, Ibu. Jadi ibu nanti baca dia satu paragraf, tulisannya siapa saja, ambil itu baca. Nah setelah ibu tutup, kemudian ibu tutup, ada dua cara. Ibu ceritakan itu dengan merekam suaranya ibu. Cerita, jangan lihat tulisan itu lagi. Cerita dia dengan merekam. Yang kedua, caranya adalah menulis kembali yang sudah direkam itu dengan kata-kata ibu. Tapi tidak boleh hilang makna dari yang kita mau paraphrase itu. Nah, teman-teman yang kesusahan adalah bermain dengan kata-kata. Ini agak susah karena apa, Bu? Tidak ada vocab yang di dalam kepalanya ini. Tidak ada timbunan kata-kata. Nah, dari mana menghasilkan timbunan kata-kata itu? Maka harus digunakan mata sebagai alat rekam untuk merekam kata-kata. Ingin saya katakan begini. Apakah teman-teman guru yang bisa menyanyi pernah mengikuti kursus menyanyi? Coba jawab saya. Tidak. Tidak. Tapi karena hanya dengar saja kan, dengar di pemanten, dengar di apa saja, tidak pernah ada orang duduk khusus dengar lagu di radio. Tapi otak kita secara otomatis merekam. Nah, kesulitan teman-teman untuk melakukan paraphrase karena tidak ada kata-kata dalam otak. Nah, kalau misalnya tulisan itu tentang matematika, maka vokabulari yang harus kita bangun itu banyak-banyak. Bacalah buku matematika, karena kalau kita bilang misalnya hipotesa, kemudian aksioma, dalil 1, dalil 2, sudut miring, sudut berseberangan dalam, kemudian sudut lurus, nah itu harus ada dalam otaknya ibu-ibu yang mengajar matematika. Nah yang mengajar fisika misalnya hukum Einstein, mungkin Faraday, kemudian hukum Higgs dan lain sebagainya, harus ada di dalam otak. Nah kalau ibu-ibu yang misalnya mengajar bahasa Indonesia, disuruh paraphrase tentang fisika, sampai kiamat juga nggak bisa. Walaupun dia guru bahasa Indonesia. Karena tidak ada memori tentang itu. Jadi sebenarnya paraphrase itu adalah mengulang kembali yang sudah kita baca itu dalam kata-kata sederhana yang kita miliki tentang ilmu pengetahuan yang kita paraphrase itu. Jadi kecuali suaminya guru fisika, Prof. Mungkin ngiko-ngiko dengar fisika istrinya. Ya, kalau itu bisa gitu, Bun. Biasa kita, Bu, kalau saya dulu waktu penelitian dengan teman-teman pernah ke Dompu, ngambil orang BKKBN, jadi kita ngigo itu tentang angka saja gitu. Tapi kalau kita nggak pernah lihat, contoh misalnya sekarang teman-teman tanya saya, Bapak pernah lihat Mekah nggak? Saya bilang jawab ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanya ke saya, sudah mengunjungi Mekah nggak? Saya akan jawab belum. Tidak. Tapi saya akan bisa menceritakan Mekah hanya dengan penglihatan. Tapi bagaimana merasakan seperti Pak Gun yang sudah datang ke sana beda. Oleh karena itu harus ada pengalaman batin Ibu dalam hal yang ingin ditulis kembali itu. Kalau tidak ada pengalaman batin itu susah banget. Begitu, Bu. Jadi ceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana, tapi tidak boleh menyimpang maknawinya dari yang kita kutip itu. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawaban yang luar biasa.
masih ada banyak yang bertanya. Ini Prof, cuma kita sudah limit time. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu saya simpan dan mungkin akan dijawab oleh materi kita selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Suhubdi atas materinya yang luar biasa. Mungkin saya dapat merangkum sedikit. Hari ini kita belajar banyak terkait etika dalam menulis, terutama dalam plagiasi dan parafrase yang kita diskusikan dalam sesi tanya jawab tadi. Demikian, Profesor, terima kasih banyak atas kedatangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam moderate acara ini ada yang kurang. Saya mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk beliau. Mari kita beri aplaus untuk Prof. Suhubdi.